Orang Malaysia, mereka punya hobi baru. Sekarang mereka ngemis-ngemis minta beras ke Indonesia. Ngemis? Kau biar betul bang. Siapa yang mengemis beras kat kau ni bang? Cuba kau cakap dengan kita orang ni. Siapa orang Malaysia yang mengemis beras dekat kau bang? Malaysia ni ada krisis ke soal beras? Memang tak ada. Apa kejadah yang kita nak merayu pula beras daripada Indonesia ni? Sedangkan selama ni kami memang import beras daripada India dan juga Thailand. India, Thailand. Ada tersenarai sama sekali untuk kita buat rayuan kepada Indonesia. Apa kejadah ni? Tuh, buktinya tanda tangan impor beras dari Indonesia. Dan ini adalah hari yang bersejarah bagi saya secara personalnya dan juga satu kebanggaan bagi saya sebagai anak Malaysia yang dari Sarawak bisa mengadakan satu usaha-sama kerjasama di antara dua negara. Kalau di Sarawak itu kita akan juga 200,000 ton dan untuk pertama kita akan order 100,000 ton dahulu dan kita akan menggunakan border intercom untuk simboliknya untuk penghantaran pertama insya-Allah. Dan kalau di cara dasar ini di Malaysia membutuhkan lebih 1.5 million ton. Tapi untuk di Sarawak kita membutuhkan lebih kurang 200,000 ton untuk setahun. Dulu kita pernah ekspor ke Palestina, ke Mesir. Nah sekarang kita ekspor ke Malaysia. Nah ini menarik. Baru saja kami bicara dengan Menteri Pertanian Malaysia, Bapak Datuk Seri Muhammad Sabu. Beliau mengapresiasi dan beliau akan mempercepat dan kata-katanya tadi memperkaya, maksudnya memperbanyak ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Kami cukup lama tadi bicara via telepon untuk menyetujui rencana ekspor ini. Kalau ekspor ini kalau bisa minggu ini diberangkatkan 1.000 ton secara bertahap karena kebutuhan Sarawak saja 200,000 ton. Dan untuk satu Malaysia 1,5 sampai 1,7 juta ton. Insyaallah. Harga berapa Pak? Per kilo ini yang ditunggukan. Itu 3,9 ringgit atau 17.000 per kilo. Oh, harganya 17.000 per kilo teman-teman. Disepakati harganya 3,9 ringgit. Jadi sekitar 17.000 ya. Jadi mau dikirim dulu 1.000 ton ke Sarawak. Untuk Sarawak itu butuh 200.000 ton, tapi kalau keseluruhan Malaysia sekitar 1,5 sampai 1,7 ton. Ntar ya, tenang saja ya. Beras Indonesia akan banjiri Malaysia. Ini udah kirim nih ntar 1.000 ton dulu ya. Bertahap nih 1.000 ton dulu ya. Nggak usah, walaupun mereka minta beras nggak usah dikasih, orang mereka denial. Iya katanya siapa? Kami tak butuh beras. Kalaupun ini kami hanya kerjasama untuk membeli beras Indonesia. Sombong sekali, sombong katanya nggak butuh beras. Padahal di pemerintahnya itu butuh beras. Mereka butuh katanya untuk memenuhi kebutuhan domestiknya aja hanya punya 40-50% doang. Tapi mereka tetap denial. Untuk pemerintah biasanya kan menyediakan kebutuhan masyarakat yang penting ada gitu. Masyarakat nggak perlu tahu sepak terjang dari pemerintahnya seperti apa kan. Yang penting stok ada, tersedia, cukup. Padahal pemerintah juga pusing nih, pemerintah Malaysia pusing nih, ya kan. Kalau ada warga Malaysia yang ada kau stok di mana-mana ada, ya wajar. Kau taunya ada doang. Tapi gimana pemerintah kau berpikir, ya kan peras otak itu mendapatkan beras agar stoknya terlihat gitu. Jadi jangan seolah-olah nggak butuh Indonesia, nggak butuh beras Indonesia, tapi ternyata beli juga akhirnya kan. Ini sama dengan Ferry Amsari guys. Kalau di luar negeri kita punya Malaysia ya, dan di dalam negeri kita punya Ferry Amsari yang tidak percaya dengan swasembada beras, nantang malahan. Menteri Pertanian dan Pak Teddy, saya siap berdebat terbuka kepada publik soal data-data kebijakan negara, termasuk di urusan pertanian dan negara. Boleh sendiri-sendiri, boleh kedua-duanya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ditantangin debat terbuka sama Pak Ferry Amsari dari Menteri Bayangan, Pak. Ayo Pak, tunjukin mataharimu Pak, terangin bayangannya biar nggak ada bayangan-bayangan lagi Pak. Tunjukin datanya Pak, terus debat argumen Pak. Kita sebagai petani butuh Pak, butuh edukasi, ben pinter gitu loh Pak. Jadi mumpung musim terang memanfaatkan waktu, ada kopi, ada kacang, kita tonton Pak. Debat paling epik yang kita tunggu-tunggu antara Menteri Pertanian dan juga Menteri Bayangan ini loh Menteri Pak. Bayangan. Pak Yot, tentuin tanggalnya dan tanggal mainnya Pak. Ditunggu seluruh petani Indonesia ini Pak. Jadi maunya kan dia mau nantang debat Pak Mentan. Pak Menteri Mentan untuk Amran Sulaiman nantangin debat itu Ferry Amsari. Ternyata ditantang debat oleh pegawai Bulog, hanya pegawai Bulog. Tapi dia nggak berani.
Sebelum nantang Mentan Amran, dia ditantang debat oleh pegawai Bulog. Kita lihat teman-teman. Ya. Bung Ferry Amsari, perkenalkan saya Anto, karyawan Perum Bulog yang sudah 15 tahun bekerja di Perum Bulog. Ditantang sama saya dia. mendengar pernyataan Bung Ferry Amsari yang meragukan keberadaan stok beras yang ada di gudang Bulog. Jadi dalam waktu 1 minggu kita tunggu Bung Ferry Amsari untuk berdiskusi di gudang Bulog bersama kami di Perum Bulog. Kali ini saya mau mengajak Bang FA mengecek apa itu swasembada pangan, terutama terkait dengan stok beras yang ada di gudang Bulog. Karena kalau berbicara tentang stok beras yang ada, itu tentunya di Bulog, bukan di Kementan. Jadi Bang FA kalau mau berdiskusi, diskusinya dengan Bulog saja, bukan dengan Kementan. Jadi Bang FA, kita ada di gudang Bulog Jawa Timur. Selamat pagi. Tunjukin kawan. Tunjukin Ya, dengan Abang siapa? Aan. Bang Aan. Berapa stok Bulog di Jawa Timur? Jadi hari ini di Jawa Timur ada 1,386 juta ton. Jadi hari ini stok beras yang ada di Jawa Timur yaitu 1,386 juta ton. Dan stok beras yang ada di seluruh Indonesia adalah 5,25 juta ton yang tersebar di lebih dari 1.500 komplek pergudangan di Indonesia. Selain itu, Bulog juga sudah menyewa ribuan gudang swasta untuk menyimpan beras yang sudah diserap dari petani, tentunya petani lokal Indonesia. Dan keberadaan stok fisik yang ada di Bulog ini secara rutin diaudit oleh baik itu BPKP, baik itu BPK, disandingkan antara fisik barang dengan administrasi yang tercatat yang kami rilis di media. Jadi Bung FA yang tentunya masih meragukan data yang disajikan oleh Bulog, tentunya bisa kami tunggu di gudang Bulog. Kita terbuka untuk melakukan diskusi dengan Bung FA bagaimana membuktikan bahwa swasembada pangan, swasembada beras itu nyata ada di gudang Bulog. Jadi Bung FA, kita berbicara untuk kepentingan masyarakat Indonesia, kita berbicara untuk kepentingan petani Indonesia, bagaimana masyarakat dan petani Indonesia sejahtera melalui kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah yang diimplementasikan melalui Perum Bulog. Terima kasih. Tolak tantangan debat dengan pegawai Bulog. Ditantang karyawan Bulog tuh. Rakyat diperbutkan dengan rakyat. Gue nggak tahu harus ekspresi gimana ya. Harus seneng kah? Ada apa itu FA? Harus kecewa kah? Harus apakah? Tapi yang jelas alasan-alasan seperti ini itu alasan-alasan klasik guys buat kalian yang tahu-tahu aja ya. Ngapain juga nggak berani menerima debat terbuka dari Bulog? Bilang aja nggak siap datanya, bilang aja nggak pegang datanya yang valid, bilang aja pengen mempersiapkan alasan-alasan gitu kalau misalkan nggak sanggup memperlihatkan data. Katanya kabinet bayangan siap mengawasi pemerintah. Menteri bayangan nih. Kita ada penyelewengan, ada apa ini. Apaan? Bayangan setan. Debat aja udah mundur. Cemen. Kabinet apaan? Kabinet bayangan apa? Bayangan hitam. Gimana sih? Gak usah main kabinetan lah, buang-buang waktu, buang-buang tenaga aja, bikin gaduh aja satu negara. Kalau mampu ya jadi menteri beneran dong, urus negara. Itu loh, kerja yang bener, jangan banyak omong. Ini banyak omong ditantang debat 1001 macam alasan. Begitu ditantang debat mundur dulu pada cemen. Mengatakan kritik ini ada tingkatannya. Saya misalnya sering juga dikritik orang buat kabinet bayangan, dikritik, dicaci maki, tapi saya tidak respon. Tidak perlu disensitifkan apa yang kemudian direspon oleh orang kepada kita. Apaan orang nih? Habis gue nonton video diskusi antara Ferry Amsari dan Bang Hasan Nasbi, gue jadi makin sadar bahwa kemampuan kita sebagai masyarakat untuk memahami definisi sebuah kata itu masih amat sangat minim. Kenapa gue bilang kayak gitu? Uang akademisi aja itu masih nggak paham bedanya mana itu kritik, mana itu disinformasi. Kritik itu simple, gimana kita bisa menilai sesuatu secara analitis untuk nunjukin apa yang baik, apa yang kurang, apa yang bisa dan harus diperbaiki. Kritik itu nggak perlu harus selalu yang manis-manis, menye-menye. Boleh kok keras, boleh kok tajam, bahkan mungkin sampai membuat kita sendiri itu jadi nggak nyaman. Tapi kritik itu harus berdasarkan fakta, data yang benar dan utuh. Karena kalau misalnya dari awal aja informasinya udah nggak benar, terus dibungkus jadi kritik, ini gue punya pertanyaan nih ya. Yang benernya mau diperbaiki apa daripada fakta yang nggak utuh, dari data yang nggak utuh. Kalau informasinya aja salah, nggak utuh, kemudian dikasih narasi yang cuma mancing emosi, apa yang mau dituju dan dihasilkan tuh apa? Selain cuma amarah. Dan kalau misalnya informasi salah digunakan untuk bangun ketakutan, kebencian, atau bahkan jadi ancaman buat keamanan negara, terus pemerintah nggak boleh bertindak. Bukannya pemerintah sendiri juga punya kewajiban untuk memastikan melindungi dan juga menjaga keselamatan negara dan warga negaranya. Tapi di sisi lain, gue juga sering bilang, kritik itu hak, bahkan buat gue jadi kewajiban warga negara di dalam bernegara. Buat gue, pemerintah itu bukan suatu hal yang sakral. Jadi kalau misalnya lu mau kritik selama data faktanya bener dan utuh, sampai jungkir balik juga suka-suka lu. Yang perlu lu ingat, lu boleh nggak suka sama orang yang mimpin. Entah karena memang karena nggak suka beneran, atau memang karena masih belum terima kalah. Kebijakannya boleh lu pertanyakan, keputusannya boleh dikritik. Nggak punya juga kok kewajiban untuk suka sama orang yang mimpin. Tapi balik lagi, di dalam bernegara ada satu hal yang wajib, kritik berimbang dan objektif berdasarkan fakta dan data yang utuh, yang holistik.
Karena yang dipertaruhkan ke depannya bukan soal masalah suka nggak sukanya lu sama seseorang pemimpin, tapi masalah masa depan bangsa. Makanya jangan sampai cuma gara-gara rasa nggak suka kita, semua keputusan atau apapun yang keluar daripada orang tersebut kita langsung otomatis cap salah. Jangan sampai gara-gara nggak suka kita cuma mau nerima fakta yang dukung amarah itu. Jangan sampai kebenaran yang nggak utuh kita susun jadi narasi seolah itu jadi kebenaran utuh. Terus dengan cara berpikir yang seperti itu, kita bisa seenaknya menghina, menghujat, memprovokasi dengan tedeng aling-aling kritik. Karena itu bukan kritik, bukan keberanian berpikir, itu adalah amarah yang lu lagi kasih panggung. Dan kalau bangsa ini cuma dikasih amarah, provokasi, informasi parsial yang entah demi kepentingan siapa, sementara kitanya sendiri kehilangan kemampuan untuk mengkoreksi sesuatu berdasarkan fakta yang utuh, gimana kita mau maju? Gimana kita mau benar-benar merdeka? Jadi menurut gue, kemerdekaan itu dimulai daripada diri kita sendiri. Dimulai daripada kemampuan kita memilah informasi untuk bisa mempertanyakan sesuatu tanpa rasa benci, untuk nggak langsung percaya sesuatu hanya karena yang disampaikan sesuai dengan apa yang kita mau percayai, dan untuk bisa memahami bahwa jadi warga negara bukan cuma ngomongin masalah hak untuk berbicara, tapi juga punya tanggung jawab atas apa yang kita bicarakan. Kalau setiap kemarahan kita keluarkan hanya karena emosi dan rasa nggak suka, tanpa mau cek fakta, tanpa mau tahu konteks, tanpa mau ngelihat utuh, persoalannya mungkin bukan bangsa ini yang belum merdeka, tapi sebagai individu justru kita sendiri yang belum merdeka daripada diri kita sendiri. So, paham definisi kata itu penting karena dari situ kita jadi tahu kita ini lagi kritik, lagi cari kebenaran, atau cuman lagi cari pembenaran. Jadi seberapa merdeka diri lu sendiri. The rest judge for yourself, don't get lost in the noise. Buat Ferry Amsari itu ditantang debat oleh pegawai Bulog. Mau nantang Mentan Amran tapi ditantang oleh pegawai Bulog dulu lah gitu. Jadi Malaysia deal teman-teman, ini diantar 1000 tapi di Sarawak sini teman-teman butuhnya kan 200.000 ton, dikirim dulu 1000 ya kan, jadi harganya 17.000. Kalau keseluruhan dari Malaysia itu sekitar 1,5 juta ton sampai dengan 1,7 juta ton. Jadi teman-teman nanti jangan khawatir, teman-teman dari Malaysia, produk Indonesia, beras Indonesia akan membanjiri Malaysia. Meskipun hari ini kalian cari nggak ada, banyak kan di media sosial orang-orang cari mana produk Indonesia, mana beras Indonesia, mana. Sebentar lagi, tenang, sebentar lagi akan membanjiri Malaysia. Harganya deal teman-teman, sekali lagi 17.000 yang sudah disampaikan oleh Pak Amran Sulaiman tadi, 17.000. Jadi bukan 16.000 tapi 17.000. Teman-teman, di semua tempat harga bisa saja beda-beda teman-teman. Ya di Indonesia harga beras bisa saja beda-beda. Ada tengkulak nakal, ada tentunya teman-teman. Ada penjual atau pengepul yang mahal, ya kurang ajar dihargai mahal. Tetapi secara nasional harga beras itu sebenarnya kan sudah ditetapkan guys. Kalau ada yang harga mahal, rakyat merasa, oh di sini harga mahal banget nih. Salahkan itu tengkulak-tengkulak atau semisal pengepul-pengepul yang kurang ajar gitu. Padahal negara sudah memastikan harganya sekian gitu, tapi dijual dengan harga tinggi. Kalian bisa lapor itu Pak Amran Sulaiman, itu bisa segera ditindak orang-orang seperti itu. Jadi oke guys, bener-bener ini ya kita ekspor dulu berasnya 1000 ton dengan harga 17.000 per kilo. Luar biasa guys, luar biasa.